Mulai ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, oke, semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Di kesempatan yang cerah ini, oke, kita akan belajar tentang introductory to the TOEIC test. Oke, jadi di pembahasan ini kita akan ngomongin tentang TOEIC. Oke, apa itu TOEIC? TOEIC itu untuk apa? Penilaian TOEIC bagaimana, oke, dan format tesnya. Oke, ya, nah ini TOEIC. TOEIC, nah TOEIC itu kepanjangannya apa toh? TOEIC adalah kepanjangannya Test of English for International Communication. Jadi Test of English for International Communication disingkat menjadi TOEIC. Nah, jadi kalau ada yang tanya TOEIC itu kepanjangannya apa? Nah, ini Test of English for International Communications. Nah, TOEIC itu sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi TOEIC itu berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, tetapi di TOEIC ini berbeda dengan ada TOEFL, ada IELTS dan lain-lain. Nah, kalau di sini di TOEIC itu bahasa Inggris yang bagaimana? Nah, bahasa Inggris yang biasanya digunakan di dunia kerja maupun di dunia bisnis, ya. Jadi di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Makanya soal-soal TOEIC isinya ya seputar tentang dunia kerja, tentang dunia bisnis, ada trading, ya, ada jadwal dan lain-lain. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk chartnya, chart scores-nya. Jadi di TOEIC, nah di TOEIC untuk nilainya, rank nilainya adalah dari 10 sampai 990. Dari 10 itu adalah yang paling rendah, dan 990 itu adalah yang paling tinggi. Dan di sini sudah dibagi levelnya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan nilai contohnya 150 berarti masih tingkat pemula awal. Kalau nilainya 500, nah berarti masuk tingkat intermediate. Kalau sudah 800, itu masuk advance. Ini adalah levelnya. Oke, levelnya berdasarkan nilai yang didapat. Nah, itu ya. Nah, sekarang berapa sih jumlah soal TOEIC? Nah, jumlah soal TOEIC itu ada 200. Ada 200 soal. Nah, berapa lama untuk mengerjakannya? Nah, soal TOEIC dikerjakan dalam waktu 2 jam atau 120 menit. Jadi soal 200 ini harus selesai dalam waktu 120 menit. Ya, kira-kira kalau dipukul rata satu soal mungkin sekitar 40 detik lah, sekitar 40 detikan ya, kurang lebihnya. Nah, ini adalah untuk formatnya, format tes TOEIC-nya. Oke, jadi tes TOEIC, nah tes TOEIC dibagi menjadi dua section atau dua sesi. Nah, section yang pertama ada listening comprehension, yang kedua adalah reading comprehension. Oke. Nah, yang listening comprehension ada berapa soal? Ya, tentunya ada 100 soal. Nah, reading comprehension ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih 45 menit. Jadi teman-teman harus konsentrasi mendengarkan selama kurang lebih 45 menit. Ya, tentunya 45 menit bukan waktu yang singkat ketika di listening ini, apalagi yang berhubungan dengan konsentrasi. Jadi bagaimanapun juga teman-teman harus bisa konsentrasi selama 45 menit. Kenapa? Karena di listening ini hanya sekali diputarnya, tidak akan diulang, hanya sekali. Jadi benar-benar harus dengerin, harus fokus, harus konsentrasi. Oke, seperti itu ya.
Nah, untuk listening, oke, untuk listening ya, dibagi menjadi 4 part. Part pertama tentang apa? Tentang photographs atau pictures. Part kedua ada questions, responses. Part ketiga short conversations. Part keempat adalah short talks. Oke, nah, pictures. Oke, sekarang part pertama, pictures. Ada berapa soal? Nah, ada 20 soal. Tapi di beberapa soal tes TOEIC untuk yang pictures ini ada yang cuman mengambil 10 soal pictures, ada. Jadi biasanya kalau nggak 10 ya 20 yang pictures. Nah, oke, untuk pembahasan lebih jelas nanti ya. Nah, terus yang kedua adalah question response. Soalnya berapa? 30 soal. Nah, ini bisa 30 soal, bisa 40 soal. Kok begitu? Ya, kalau di pictures-nya 20 soal, question response-nya 30 soal. Tetapi ketika di pictures-nya 10 soal, maka question response-nya ada 40 soal. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di bab ketiga. Apa itu bab ketiga? Nah, di sini ada short conversations, percakapan pendek. Nah, jadi nanti teman-teman di short conversations ini akan disuguhin percakapan pendek. Oke, biasanya satu percakapan untuk satu soal. Ada berapa soal? Di sini ada 30 soal ya. Ada 30 soal. Selanjutnya part keempat adalah short talks. Short talks. Jadi short talks yang bagaimana? Jadi satu orang ngomong, monolog. Nah, monolog. Oke. Nah, biasanya satu monolog untuk beberapa soal. Oke. Nah, di sini biasanya monolognya hanya 6 sampai 8 talks atau 6 sampai 8 monologs. Tentunya untuk 20 soal. Nah, dari part pertama sampai part keempat ini maka totalnya ada 100 soal. Waktunya 45 menit. Oke, itu ya, itu untuk yang format untuk listening. Selanjutnya adalah yang kedua, section 2, reading comprehension. Nah, di reading comprehension ini dibagi menjadi 3. Ada namanya sentence completion. Yang seperti apa? Nah, jadi teman-teman diminta untuk melengkapi sebuah kalimat. Ada pilihannya, diminta untuk memilih mana sih jawaban yang benar. Oke, sentence completion. Ada berapa soal? 40 soal. Terus part ke-6 itu tentang error identifications. Ada berapa soal? 20 soal. Yang error identification seperti apa? Error identifications itu jadi teman-teman nanti diminta mencari yang salah, jawaban yang salah. Biasanya yang apa? Yang digaris bawahin. Jadi nanti ada 4 pilihan yang digaris bawahin. Jadi teman-teman diminta untuk mencari jawaban yang salah. Selanjutnya adalah short reading. Short reading di sini soalnya lumayan banyak. Ada berapa soal? 40 soal. Nah, biasanya untuk satu bacaan, satu short reading kurang lebih ya untuk biasanya untuk 3 sampai 4 soal ya, minimal 2 sampai 4 soal. Oke, seperti itu ya. Nah, totalnya yang di reading ini ada berapa soal? Ya, tentunya ada 100 soal, 100 items. Nah, untuk yang reading comprehension ini diberikan waktu selama 1 jam 15 menit. Jadi total waktunya untuk mengerjakan TOEIC itu 2 jam atau 120 menit untuk 200 soal. Oke, itu ya. Nah, ini adalah format tes TOEIC. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita masuk pembahasan pictures, sentences about photographs. Nah, ada yang bilang pictures, ada yang bilang photographs. Itu nggak masalah, itu sama ya. Oke, yuk. Nah, nah
sentences about photograph. Oke. Nah, di sini ada tulisan you must choose the sentence that is the best description of the photograph. The sentences are short and simple. Jadi teman-teman nanti di yang part pertama listening ini akan disuguhin sebuah gambar. Akan disuguhin sebuah gambar dan nanti teman-teman harus memilih satu kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Oke, jadi harus memilih satu. Nah, untuk gambarnya biasanya kalau nggak gambar manusia, ya gambar benda. Oke, nah kalau yang gambar manusia ada nggak triknya? Ada ya, nanti. Ya. Nah, biasanya kalimatnya yang digunakan itu kalimatnya adalah simple dan tidak terlalu panjang. Oke, nah biasanya yang photograph atau yang pictures ini masih lumayan mudah, mudah. Oke. Ya, nah di sini untuk yang part 1 tentunya ada tipsnya, ada triksnya. Nah, di sini saya memberikan beberapa tips yang bisa digunakan ketika mengerjakan listening part 1 atau listening part 1. Nah, di sini ada 5 tips. Yang pertama, look at the photographs as the sentences are read. Maksudnya apa? Jadi teman-teman harus lihat gambarnya dan juga sambil mendengarkan. Oke, lihat gambarnya sambil mendengarkan. Oke, mana sih kira-kira yang paling tepat? Yang A, yang B, yang C maupun yang D, mana sih yang paling tepat? Oke, jadi harus bisa memilih satu. Tentunya sesuai gambar yang ada. Oke, terus yang nomor 2, answer each question as soon as you have heard the 4 sentences. Remember you have only 5 seconds between items. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk yang listening ini waktunya akan terbatas, sangat terbatas. Jadi jedahnya antara nomor 1 dengan nomor 2 dan seterusnya itu hanya 5 detik. Jadi begitu mendengarkan, selesai, jangan lama-lama berpikir, langsung pilih. Atau sambil mendengarkan, makanya yang trik pertama, sambil mendengarkan, lihat gambarnya. Lihat gambarnya, kira-kira mana, langsung aja, langsung pilih. Jangan terlalu banyak mikir, karena di sini waktunya sangat terbatas. Yang ketiga, if you don't know the correct answer, guess and quickly go on to the next photograph. Don't keep looking at or thinking about the previous photograph. Maksudnya apa? Ketika teman-teman nggak tahu jawabannya, tebak aja. Loh, kalau salah ya nggak apa-apa. Karena apa? Jangan takut. Tidak mengurangi nilai. Jadi kalau jawabannya salah, tidak mengurangi nilai. Jadi tebak aja. Tebak aja mana yang menurut teman-teman paling tepat. Nah, ketika sudah selesai, karena kan waktunya hanya 5 detik ya jaraknya, langsung lihat gambar selanjutnya. Langsung fokus ke gambar selanjutnya. Contohnya sudah nomor 1 nih, langsung lihat nomor 2. Ketika mengerjakan nomor 2 atau sudah mulai listeningnya di nomor 2, nggak usah mikirin yang nomor 1 tadi. Waduh, itu bener atau enggak ya jawabannya. Nggak usah, biarin aja, ya. Malah kenapa? Takutnya nanti konsentrasinya hilang, malah nanti blank semuanya. Jadi seperti itu ya. Kalau pokoknya intinya, kalau nggak tahu jawabannya, tebak aja segera. Yang keempat, as soon as you finish one item, preview the next photograph. Don't wait for the speaker on the audio program to tell you to look at the next photograph. Try to get the main idea of the photograph. Nah, maksudnya apa? Contohnya ketika nomor 1 sudah selesai. Nah, biasanya kan nanti akan ada perintahnya. Atau come to number 2 ataupun apa ya, ada perintahnya. Nggak usah tungguin. Ketika nomor 1 sudah selesai, langsung lihat
lihat gambarnya di nomor selanjutnya. Oke, kira-kira ini jawabannya apa ya? Seperti itu ya. Jadi nggak usah nungguin perintah dari audionya. Oke, seperti itu ya. Nah, terus yang kelima, always answer each item before you go on to the one. Maksudnya apa? Jadi ketika mau melanjut ke nomor selanjutnya, pastikan nomor tersebut sudah diisi, sudah dipilih, seperti itu ya. Intinya jangan sampai blank nomornya, jangan sampai nggak ada yang terisi. Sayang, siapa tahu benar, ada jawabannya benar. Namanya tebak-tebakan, kan bisa benar, bisa juga salah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh gambar orang. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau untuk gambar biasanya gambar orang ataupun gambar benda. Gambar benda di sini juga bisa gambar binatang ya. Oke. Nah, ketika gambar orang kita bisa menerka-nerka siapa dia. Siapa itu bukan namanya, tapi profesinya apa. Nah, coba dari gambar ini kita tebak apa sih profesinya. Mungkin seorang bisnismen, mungkin seorang manajer, mungkin seorang reporter, bisa aja. Jadi kita tebak aja kira-kira siapa. Terus what, maksudnya what apa? Kira-kira siapa. What is he doing? Nah, maksudnya apa? Lagi ngapain? Mungkin lagi tersenyum, lagi memegang koran, lagi melambaikan tangan, lagi berdiri. Nggak apa-apa, kita buat tebak-tebakan seperti itu. Terus selanjutnya adalah where, di mana, kira-kira ada di mana. Kemungkinan ada di rumah, kemungkinan ada di garasi. Oke, nggak masalah. Oke, jadi paling nggak ini yang kita bisa lakukan untuk menebaknya. Oke, ini ketika gambar orang. Nah, bagaimana ketika gambarnya benda? Kita bisa nebak atau menerka. What? Itu gambar apaan? Itu gambar, ada pohon, ada mobil. Terus gambarnya lagi diapain? Mungkin mobilnya ada di bawah pohon. Oke, seperti itu ya. Dan atau mobilnya ada di tengah-tengah pohon. Oke. Terus where? Kira-kira ini ada di mana nih? Mungkin di hutan kah, mungkin di taman kah, ataupun yang lain-lainnya ya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Ketika listening tweak yang pictures, jadi model gambarnya itu ada dua. Kalau nggak gambar orang, ya gambar benda, seperti itu. Selanjutnya di sini kita latihan. Kita latihannya. Biasanya setiap part itu nanti akan dibacakan apa? Nanti akan dibacakan directionnya. Teman-teman nggak perlu dengarkan. Kenapa? Karena setiap directionnya itu sama, intinya sama, walaupun menggunakan kalimat yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah sama. Nah, di direction itu juga nanti akan diberikan contohnya. Jadi teman-teman nggak perlu baca directionnya, nggak perlu dengerin directionnya, nggak perlu. Karena sama ya. Nah, ketika audionya lagi memberikan direction, teman-teman bisa lihat gambarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Jadi teman-teman minimal tahu gambar 1 gambarnya seperti ini, gambar 2 seperti ini. Jadi bisa menerka-nerka nanti jawaban yang tepat itu seperti apa. Seperti itu ya. Saya di sini akan mencoba untuk play ya. Jadi teman-teman bisa dengerin. Review test for part 1. Directions. For each item, there is a photograph in the book and 4 short sentences about it on the audio program. These sentences are not written out, so you must listen carefully. You must choose the one sentence, A, B, C, or D, that best describes what can be seen in the photograph, and then mark the correct answer. Look at this example. You see this photograph. Listen to the 4 sentences. A. He's waiting in a line. B. He's reading a newspaper.
C. He's waving to someone. D. He's writing on a paper. Choice C, he's waving to someone, is the best description of what can be seen in the photograph. Now let's begin with question number 1. Oke ya, seperti contoh ya, teman-teman bisa melihat jawabannya yang benar adalah dia lagi ngapain? He's waving to someone. Dia sedang melambaikan tangannya. Dia sedang melambaikan tangannya. Oke, itu adalah jawaban yang paling tepat daripada yang A, B maupun yang D. Oke, seperti itu ya. Ya, teman-teman, oke. Kita mulai untuk latihannya ya. Kita mulai latihannya. Jadi nanti saya akan play. Teman-teman dengerin dan jawab. Ada berapa soal? Ada 8 soal. Nah, untuk soalnya nanti silakan teman-teman untuk jawabannya bisa ditulis di kertas terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan dimasukkan di comment box. Oke, setelah itu dimasukkan atau ditulis di comment box. Jangan lupa tulis nama lengkap, name, jurusan dan semesternya ditulis. Oke, jadi harus lengkap. Jadi nanti untuk penilaiannya jadi lebih mudah. Oke, itu ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi di sini saya akan play sekali. Oke, ya, oke, silakan dipersiapkan ya. Kita langsung aja. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Number 1. Look at the photograph marked number 1 in your book. A. She is sitting on her bed. B. She is working in a bakery. C. She is standing in front of the cash register. D. She is buying some bread. Number 2. Look at the photograph marked number 2 in your book. A. The man is standing next to his house. B. The horse is inside the building. C. The man is riding the horse. D. The man is leading the horse into the trailer. Number 3. Look at the photograph marked number 3 in your book. A. The books are all standing up straight. B. The books are all the same size. C. The books have fallen off the shelf. D. The books are leaning to one side. Number 4. Look at the photograph marked number 4 in your book. A. He is talking on the telephone. B. He is writing on the sheet of paper. C. He is watering the plants. D. He is watching television. Number 5. Look at the photograph marked number 5 in your book. A. Someone is changing the tires on the truck. B. The stacks of tires are taller than the truck. C. The tires are outside of the fence. D. Workers are taking tires off of the truck. Number 6. Look at the photograph marked number 6 in your book.
A. The man is shopping for clothes. B. They are looking at toys in the store. C. The man is wearing a jacket. D. The woman is closing the door. Number 7. Look at the photograph marked number 7 in your book. A. He is writing a letter. B. He is painting a picture. C. He is working on a ladder. D. He is hanging up a sign. Number 8. Look at the photograph marked number 8 in your book. A. They are riding bikes down the street. B. They are taking a hike on the hill. C. They are loading bikes into the vehicle. D. They have 2 cars, but only 1 bike. Ya oke, teman-teman silakan untuk jawabannya dimasukkan di comment box ya, di comment box. Oke. Nomor 1 langsung aja jawabannya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Dan jangan lupa silakan tulis nama lengkap, oke, dan data-data kalian. Ya, saya kira cukup ya untuk pembahasan TOEIC kali ini. Jadi di bagian pertama ini oke, kita ngomongin tentang pictures listening comprehension yang part 1. Oke, yang part 1. Apa itu pictures ya? Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.